Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia-Nya kita dapat di sini mendengarkan ceramah singkat ini. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Atas berkat dululah kita dapat mengerti apa itu adinul Islam wal iman. Saudaraku, seringkali kita menjumpai orang-orang di sekitar kita yang merebutkan harta warisan orang tua mereka. Bahkan terkadang antara dua orang yang bersaudara sampai bermusuhan hanya karena memperebutkan harta warisan. Namun, pernahkah engkau menjumpai mereka memperebutkan warisan para nabi? Sesungguhnya seandainya mereka tahu warisan para nabi itu jauh lebih bermanfaat bagi mereka daripada warisan berupa harta dunia yang seringkali mereka perebutkan. Saudaraku, tahukah engkau apa yang dimaksud dengan warisan para nabi itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innamal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, innama warrasul ilma, faman akhoda bihi akhoda bihaddin wafirin." Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Begitulah warisan para nabi, wahai saudaraku. Warisan mereka bukanlah harta dunia yang seringkali banyak diperebutkan oleh banyak orang. Akan tetapi mereka mewariskan adalah ilmu. Yang perlu diketahui bahwa ilmu yang diwariskan oleh para nabi hanyalah ilmu tentang syariat Allah Azza wa Jalla dan bukan yang lainnya. Ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya berupa keterangan dan petunjuk. Ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan bagi para pemiliknya. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dengan sanad hasan dari Abu Hurairah, bahwasanya suatu ketika Abu Hurairah melewati pasar di kota Madinah. Lalu beliau berhenti di sana. Beliau berkata, "Wahai orang-orang yang di pasar, alangkah ruginya kalian." Mereka menjawab, "Ada apa wahai Abu Hurairah?" Beliau berkata, "Di sana ada warisan Rasulullah SAW yang sedang dibagikan. Kenapa kalian masih di sini? Kenapa kalian tidak pergi di sana dan mengambil bagian kalian?" Dan mereka menjawab, "Di mana itu?" Dia berkata lagi, "Di masjid." Lalu orang-orang tadi bergegas menuju ke masjid, sedangkan Abu Hurairah masih tetap menunggu di pasar hingga orang-orang tadi kembali. Mereka kembali ke pasar. Abu Hurairah bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian kembali?" Mereka menjawab, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya kami telah pergi ke masjid dan kami tidak melihat apapun dibagikan di sana." Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada mereka, "Bukankah kalian melihat ada orang di sana?" Mereka menjawab, "Tentu saja, kami melihat ada sekelompok orang yang sedang sholat, sekelompok yang lain sedang membaca Al-Quran, dan sekelompok yang lain lagi sedang menyebutkan tentang perkara halal dan haram." Maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, "Sesungguhnya itulah warisan Nabi Muhammad SAW." Saudaraku, inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dengan warisan para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Maka setiap kali seorang hamba mengambil bagian ilmu yang banyak, maka dia telah mengambil bagian warisan kenabian dengan yang banyak. Jika harus menyebutkan keutamaan ilmu syar'i dan pemiliknya, maka sesungguhnya kita akan menemukan begitu banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya.
Di antara keutamaan ilmu syar'i antara lain adalah ilmu adalah warisan para nabi. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang telah disebutkan di atas, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan hanyalah ilmu. Saudaraku, sekarang ini kita berada di abad ke-15 Hijriah. Jika engkau adalah seorang ahli ilmu, berarti engkau telah menerima warisan Muhammad SAW. Dalam hal ini sebuah keutamaan yang paling besar, maka tidaklah engkau menginginkannya, wahai saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah. Yang kedua ialah ilmu itu abadi, sedangkan harta adalah fana atau sirna. Contohnya ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia termasuk sahabat yang fakir sehingga ia pernah terjatuh pingsan karena menahan lapar. Akan tetapi lihatlah wahai saudaraku, bukankah engkau melihat nama beliau banyak disebut-sebut hingga sekarang? Semua itu bukanlah disebabkan karena kekayaan beliau, akan tetapi semua itu dikarenakan atas kedalaman ilmu beliau. Lihatlah wahai saudaraku, betapa ilmu itu akan kekal dan harta itu akan habis atau sirna. Yang ketiga ialah ilmu adalah jalan menuju surga Allah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ilmu tidak akan membuat lelah pemiliknya dalam menjaganya, karena tempat ilmu ialah di dalam hati, sehingga hal itu tidak membutuhkan kontak khusus ataupun kunci khusus untuk menjaganya. Kebaikan seseorang dinilai dari pemahamannya terhadap agamanya. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Muawiyah radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ia kehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuatnya faham tentang agamanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup seseorang. Karena dengan ilmu seseorang hamba akan mengetahui bagaimana seharusnya beribadah kepada Robnya dan bagaimana cara bergaul dengan sesama hambanya yang lain. Saudaraku, sungguh begitu banyak keutamaan ilmu. Tidaklah engkau ingin meraih keutamaan itu dan kemuliaannya? Jika iya, maka berseragalah. Demikian yang saya sampaikan. Kami di sini saya berpesan, teruslah belajar dan mencari ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu adalah kekal dan ilmu bisa membuat dunia mengejar kita ataupun harta mengejar kita. Harta tidaklah begitu berharga di depan ilmu. Semoga saya ceramah di sini bisa memotivasi orang yang melihat ini, karena kita sebagai manusia sama-sama harus belajar dan berjuang untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah bahasa pemahaman, karena saya juga dalam keadaan yang belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.